karena mengerti setiap manusia itu punya bakat yang berbeda-beda. Jadi ada orang itu yang bakatnya memang suka sholat. Ada orang itu yang bakatnya suka puasa. Ada orang itu yang bakatnya suka ke pasar, ke mall. Ya, ada orang itu yang bakat suka makan. Ada orang itu yang bakatnya suka zikir. Ada orang yang bakatnya itu suka duel. Ya, bakatnya begitu emang dia. Jagoan kata orang ya, jagoan. Maka Nabi Muhammad SAW berusaha menyampaikan setiap orang tadi ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai bakatnya masing-masing. Ya, sesuai bakatnya masing-masing. Makanya di antara sahabat ada sahabat yang jalannya ke surga itu dengan sholat tahajud. Dia thariqah tahajud. Yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang dalam satu malam bisa 5 kali tahajud. Ya, satu malam bisa tahajud 5 kali. Tahajud, tidur, bangun lagi, tahajud, tidur, bangun lagi, tahajud, tidur, bangun lagi 5 kali. Kalau kita mau coba mungkin baru sesi berikutnya udah hilang subuh mungkin ya. Subuhnya bisa hilang. Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bisa sampai 5 kali. Itu thariqahnya dengan tahajud. Ada sahabat yang thariqahnya itu adalah dengan sedekah. Ya, dengan banyak sedekah. Ada sahabat yang thariqahnya puasa. Nah, semua tadi itu yang punya metode, punya cara untuk sampai pada Allah, menjelaskan pada keluarganya, menjelaskan pada kawan-kawannya, menjelaskan pada sahabatnya. Nah, yang punya kesamaan tadi kemudian ngumpul, terus turun ke bawah sampai akhirnya bersanad-sanad. Nanti ada yang dilanjutkan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, maka menjadi thariqah Qadiriyah. Ya, ada yang dilanjutkan Syekh Abi Hasan Asyadzili. Syekh Abi Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu thariqahnya thariqah asyikiyah. Yang asyik-asyik saja, suhudul minnah. Jadi ibadahnya itu syukur. Enak mana, ibadah syukur atau ibadah sabar? Ibadah sabar itu puasa, itu ibadah sabar. Ibadah syukur itu hadir akad nikah terus makan, itu syukur. Pilih yang mana? Ya, ada ibadah syukur juga ibadah. Sabar juga ibadah. Kalau thariqah Syadziliyah itu ibadahnya syukur. Fokusnya di syukur. Beda-beda, tapi semuanya ibadah. Cari cara sesuai dengan yang ada dalam dirinya biar mudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khusus untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, khusus untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW punya cara yang diajarkan dari Rasulullah SAW ke Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala, kepada putri-putri Nabi yang lain, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian diturunkan ke bawah Sayyidina Hasan dan Husain, terus turun ke bawah, terus turun ke bawah, terus turun ke bawah, terus sampai hari ini wa ila yaumil qiyamah. Ada cara biar cepat sampai surganya Allah, cara biar cepat sampai pada ridhonya Allah, cara biar cepat sampai mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara turun-temurun diajarkan. Apakah selain habaib, selain anak cucu Nabi Muhammad SAW nggak boleh ngikuti cara ini? Boleh. Cara ini di-share, dibagikan, bahkan dianjurkan untuk diamalkan siapapun. Lawang itu caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Metodenya Nabi SAW untuk keluarganya. Apa bedanya dengan thariqah yang lain? Sama. Sebetulnya nggak ada bedanya. Thariqahnya ya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah.
hanya saja dengan cara yang khusus. Ittiba'ul mansus biwajhil khusus, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang khusus, bukan cara umum. Contoh misalnya cara umum mengikuti Al-Quran dan Sunnah, orang puasa di hari Senin, itu namanya caranya umum. Nah kalau Thariqah Alawiyah puasa Senin, tapi niatnya milad Nabi Muhammad SAW. Ini ulang tahunnya Rasulullah, ini hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dahulu Rasulullah puasanya itu karena itu. Rasulullah puasanya karena memperingati hari kelahirannya, mensyukuri hari kelahirannya. Maka Thariqah Alawiyah puasa niatnya itu. Sama-sama puasa Senin, tapi yang satu sunnah Nabi. Sampai di situ saja. Ini umumnya orang. Thariqah Alawiyah, iya sunnah Nabi, tapi sunnah Nabinya karena apa? Kenapa Nabi Muhammad SAW puasa di hari Senin? Oh, Rasul mengatakan, di hari itu aku dilahirkan. Maka dihadirkan betul dalam hati, saya puasa hari Senin ini karena ta'zim, memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu contohnya. Sama sunnahnya, tapi caranya khusus. Ada lagi puasa Senin. Nih, Thariqah Alawiyah puasa hari Senin. Kemudian diundang makan sama saudaranya, kerabatnya. Datang. Kalau Thariqah Alawiyah nggak nekat puasa. Puasanya dijaga sampai di sana hidangan disiapkan, waktunya makan, puasanya dibatalkan. Untuk apa? Sunnah Nabi Muhammad SAW menyenangkan hati orang lain dan haram menyakiti hati orang lain. Maka mempertahankan puasanya tadi, kalau nyakitin hati pamannya, nyakitin hati bibinya, menyakitin hati sepupunya, maka hukumnya haram karena jelas ada undangan khusus. Maka dia batalkan puasanya. Jangan sampai saya nyakitin hati saudara saya akan senangkan hati saudara saya. Judulnya, niatnya adalah puasanya pengen sampai maghrib, tapi Allah kasih berbukanya waktu zuhur. Enak atau enggak enak? Enak. Nah ini Thariqah Alawiyah. Jadi bukan ini puasa Senin, saya lagi puasa, enggak begitu. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan cara yang khusus. Ada lagi misalnya sedekah. Sedekah ini disunahkan, seseorang banyak sedekah. Tapi Thariqah Alawiyah, sedekah itu pakai cara-cara yang khusus. Ya, cara-cara yang khusus. Bukan orang sibuk sedekah ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, sedekah keliling sana-sana, enggak. Itu ya dilakukan. Tapi yang nomor satu yang dipikirkan adalah bagaimana ya caranya saya menyenangkan orang tua saya. Bagaimana saya memenuhi kewajiban pada keluarga. Bagaimana kepada tetangga. Bagaimana kepada sanak kerabat. Fokusnya kepada yang dekat dulu. Karena itu yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sedekah, caranya berbeda. Tidak pernah merasa memberi. Tapi ketika sedekah itu merasanya menerima. Gimana ya? Orang sedekah kok rasanya menerima itu gimana itu? Saya sedekah misalnya 10 juta. Alhamdulillah, saya lagi terima 10 juta. Bisa enggak sedekah rasa gitu? Kalau orang sedekah rasanya menerima itu berarti nambah atau kurang? Nambah. Kalau nambah senang atau sedih? Senang. Makanya orang yang Thariqahnya Alawiyah kalau sedekah itu senang terus. Saya lagi nambah, saya lagi nambah, saya lagi nambah. Kenapa? Paham betul yang dia keluarkan itu sebetulnya yang dia simpan. Tabungannya di akhirat nambah. Yang kedua, yang terima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menambah dan melipatkan gandakan. Yang ketiga, semuanya ini miliknya Allah. Jadi nggak pernah merasa memberi, nggak pernah. Ini miliknya Allah. Sehingga ketika sedekah tidak ada sedikit pun perasaan lebih hebat dari yang disedekahi. Ini Thariqah Alawiyah. Jadi Thariqah Alawiyah ini apa? Ngamalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan cara-cara yang khusus. Pakai cita rasa. Kalau bahasa Indonesianya gampangnya begini. Resepnya bisa sama. Ada satu orang ini
buat resep istimewa nasi goreng istimewa. Panggil 10 ibu-ibu, semuanya ahli masak. Nih di belakang ada ibu-ibu dan yang belum ibu-ibu. Nanti saya panggil ibu-ibu semua protes ya. Nah, ada ibu-ibu, ada yang belum ibu-ibu di belakang sana. Ambil sampel 10 orang yang ahli masak. Kemudian kasih resep nasi goreng istimewa. Resepnya sama, takarannya sama, bahannya sama. Kompornya sama, minyaknya sama. Cuman beda tangan. Saya mau nanya, rasanya akan sama atau beda? Hasilnya nanti sama atau beda? Beda dengan banyak alasan. Yang pertama, mungkin lidahnya yang ngicipi juga beda. Lidahnya yang ngicipi juga beda. Tapi yang sering kali bukan karena lidah yang ngicipi, memang karena yang masak. Yang satu masaknya pakai ruhnya, pakai hatinya. Jadi ketika blender itu ya lain, pakai rasa gitu. Yang satu beda. Yang satu mungkin ketika blender itu sama emosi gitu. Ya sama emosi. Ketika goreng juga dengan emosi. Yang satu gorengnya dengan cinta. Ada yang dengan pikir. Diterimanya sama orang rasanya beda-beda. Padahal ya bumbunya sama. Contoh kopi. Misalnya ini kan termasuk pecinta kopi. Kopi takarannya 2 sendok kecil. Gulanya 1 sendok kecil. Suruh buatkan kopi, ada 3 cangkir, takarannya sama. 2 sendok kecil, gulanya 1 sendok kecil. Airnya nggak sampai penuh, kurang dikit. 3 orang yang buat, rasanya beda semua. Setelah diteliti ternyata, yang satu yang dimasukkan kopinya dulu, dicor air panas, setelah itu dikasih gula langsung diaduk. Yang satu kopinya dicampur sama gula, kemudian diaduk-aduk, dikasih air panas. Yang satu kopinya dikasih gula, didiamkan saja, dikasih air panas, didiamkan saja, setelah 20 menit baru diaduk. Ternyata karena metode membuat kopinya beda, rasanya juga berbeda. Pertanyaan saya, apakah ketiga orang ini salah? Enggak, semuanya betul. Apakah 10 orang yang masak nasi goreng tadi salah? Enggak, semuanya betul. Mengikuti petunjuk dengan benar. Begitulah orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Diikuti dengan benar, tapi ada yang punya jurus-jurus rahasia. Ya, ada metode rahasia. Nah, metode rahasianya anak cucu Nabi Muhammad SAW ini ternyata di-share dan dibagikan, tidak jadi rahasia lagi. Siapapun boleh pakai. Ternyata hasilnya nanti orang merasakan perbedaan. Kok beda ya? Apa yang berbeda? Ada sesuatu yang bisa merasakan, yang sudah menjalani. Ini yang namanya thariqah. Ada seorang Habib ditanya pas pesta akad nikah itu. Setelah walimatul urus dipanggil sana, di masanya Habib Anis dulu. Kebetulan Habib Anis hadir akad nikah itu. Kemudian datang satu orang nanya sama satu Habib, "Bib, apa bedanya syariat, thariqah dan hakikah?" Apa bedanya syariat, thariqah dan hakikah? Karena habis acara akad nikah, nih lihat bagaimana seorang alim dari ulama Bani Alawi menjawab pertanyaan orang awam. Menjawab pertanyaan orang awam tentang apa itu syariat, apa itu thariqah, apa itu hakikah setelah selesai acara akad nikah dan selesai makan. Jawabannya sederhana. Kamu tadi hadir acara akad nikah dari awal? Ya, Bib. Kamu lihat tadi mempelai laki-lakinya ketemu sama walinya? Iya, Bib. Kamu lihat prosesnya tadi, ada saya nikahkan, saya terima nikahnya dengan mahar sekian. Iya, Bib. Nah, itu orang mau nikah ada walinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya, ada saksinya. Itu semua namanya syariat. Ya, namanya syariat nikah.
Nah, kalau sudah mulai didatangkan dua saksinya, kemudian walinya ada, ya, kemudian yang dinikah juga ada, yang mau dinikahkan juga ada. Setelah itu dilangsungkan ijab kabul sampai selesai, itu namanya thoriqah. Jadi thoriqah itu mengamalkan syariat. Itu namanya thoriqah. Nah, hakikatnya apa? Nanti di kamar suami istri pintu dikunci, lah itu hakikatnya. Nah, itu baru namanya hakikat. Kemudian menjalani kehidupan selama 10 tahun suami istri, lah itu hakikat juga. Ya, udah mulai ada pertengkaran, ya, ada piring dibanting, ya. Nah, itu hakikat pernikahan. Tapi kalau ijab kabulnya tadi, itu namanya thoriqah. Ilmunya namanya syariat. Maka dalam kata lain, thoriqah adalah pengamalan syariat. Nah, untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW punya cara pengamalan yang khusus. Ya, khusus artinya apa? Dengan rasa, dengan ilmu. Maka dikatakan di sini tadi, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka keburukan yang dia dapat itu karena ibadahnya lebih banyak daripada manfaat yang dia dapatkan. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, harus pakai ilmu. Udah pakai ilmu, ilmunya harus pakai rasa. Contoh ilmu yang nggak punya rasa, boleh saya kasih contoh. Ini saya nggak tahu ya ngomongnya sampai berapa lama, ya sampai habisnya baterai handphone saya mungkin ya, insya Allah barokah yang penting, amin. Habib, kenapa tadi kok contohnya yang dipakai akad nikah ya? Karena saya besok hadir ke Banjarbaru ini undangan akad nikah. Ya, ada yang mau akad nikah di Banjarbaru, masya Allah, langsung keluar kopi ya. Ini nyatanya sesuai petunjuk tadi. Jazakumullah khair. Wah, kena kopi jadi gagal fokus ini. Ya gagal fokus. Karena saya dari mulai siang tadi belum minum kopi. Ketemunya tadi di mall, ketemunya teh ya. Terus tadi sebelum sampai mall ketemunya hot coklat. Mau minum kopi itu nunggu, subhanallah, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis. Kopinya dipandang dulu. Contoh pengamalan ilmu tapi nggak pakai rasa, boleh. Mengabarkan anak sakit kepada suami, betul atau salah? Betul kan ya? Betul. Tapi suaminya baru pulang dari kantor capek-capeknya, baru masuk rumah, anakmu sakit mau mati. Saya mau nanya, ini betul atau ngawur itu? Ngawur. Ini namanya ilmu yang nggak pakai rasa. Beda kalau ilmunya pakai rasa, nunggu waktunya pas atau tidak, itu namanya pakai rasa. Contoh lagi, contoh yang pernah diberikan Habib Anis ke saya waktu saya dulu belajar bersama beliau rahimahullah. Ada orang ini punya ilmu tapi nggak punya rasa. Contohnya adalah orang yang dia buka baju di masjid. Auratnya tertutup. Bukan auratnya nggak tertutup. Auratnya kan dari pusar sampai lutut. Auratnya tertutup, sarungnya dinaikkan. Kulitnya kelihatan, buka baju. Nggak ada yang salah, wong saya nggak buka aurat. Kemudian dia angkat lengan kirinya. Lengan kirinya diangkat, dengan tangan kanannya dia cabutin bulu ketiak di tengah masjid. Ditegur sama Habib Idrus. Ya, ditegur sama beliau. Kamu kenapa kok pamer ketiak di masjid? Dijawab, Habib nggak pernah belajar sunnah ya. Betul. Habib nggak pernah belajar sunnah ya. Dijawab, nggak pernah belajar sunnah bagaimana? Nggak pernah belajar sunnah bagaimana? Nggak tahu kalau sunnah Nabi itu bulu ketiak suruh nyabut. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bulu ketiak itu jangan dikerok, tapi dicabut. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini namanya orang mengamalkan ilmu, tapi nggak pakai rasa. Nggak pernah Nabi Muhammad SAW cabut bulu ketiak pamer sama orang. Nggak pernah.
Terus gimana? Ya jangan kamu pamerkan depan orang, di rumahmu, di kamarmu, nggak ada orang tahu. Angkat lenganmu, cabutono. Nah itu namanya ilmu pakai rasa. Kalau di muka umum begitu namanya ilmu yang nggak pakai rasa. Contoh lagi, zaman now ini. Contoh kasus zaman now. Coba carikan, ada enggak fotonya Habib Umar bin Hafid Matta'anallahu bituli hayatih lagi asyik meluk istrinya, ada enggak? Enggak mungkin ketemu. Ada enggak fotonya Habib rahimahullah Salim Asyadari radhiyallahu anhu lagi asyik jalan merangkul istrinya, ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau sekarang kita lihat banyak enggak ini? Orang yang pasang profile picture sama istrinya lagi pelukan. Banyak enggak? Banyak ya? Pertanyaan saya, boleh enggak meluk istrinya? Boleh. Bahkan bagus. Bahkan itu menyenangkan istri. Betul ya? Tapi istrimu bukan untuk dipamerkan kepada publik. Kemesraanmu bukan untuk dipertontonkan pada publik. Itu namanya rasa. Ya, ilmu pakai rasa. Bukan kemudian ini istri saya peluk pamerkan, apalagi dikecup keningnya dipamerkan, di profile picture dibagi sejagat raya. Kemudian mengatakan inilah cinta ala Nabi. Ngawur kamu. Itu ngawur. Artinya ilmu tapi nggak punya rasa. Kemesraan bukan untuk dipamerkan pada publik. Makanya nggak kita lihat salaf alawiyin, para habaib, orang-orang yang alim wadzaik, yang punya cita rasa, mempamerkan kemesraan bersama istrinya di muka umum. Dipamerkan ya sama anak cucunya di rumah, gitu kan ya. Nggak ada orang tahu. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling romantis. Yang paling romantis. Tapi nggak pernah menunjukkan keromantisannya di muka umum. Misal, sahabat tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lomba lari dengan Sayyidatuna Aisyah dari mana? Apa lihat? Enggak. Taunya dari ceritanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam perjalanan bersama sahabat, Rasulullah perintahkan sahabat jalan duluan. Kalian jalan duluan. Ketika udah gak kelihatan, Rasul ngomong sama Sayyidatuna Aisyah untuk menghibur istrinya, yuk lomba lari yuk. Lomba lari. Nah, ini yang gak pernah belajar bener, gak punya rasa, praktek di mall lomba lari sama istrinya. Kacau ini. Kacau. Bukan tempatnya gitu. Ini namanya dzauq, cita rasa. Nabi Muhammad SAW gendong istrinya Sayyidatuna Aisyah. Digendong sama Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan digendong di tengah masjid, bukan digendong di mall, ya, bukan digendong di khalayak rame, bahkan di syuting, di share, enggak. Di mana digendong? Di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Kenapa digendong? Karena Sayyidatuna Aisyah pengen lihat para sahabat yang sedang latihan untuk menyambut tamu dengan tarian militer di dalam masjid. Karena tingginya kalah dengan tingginya sahabat, dari jendela rumah nggak kelihatan, maka sama Nabi Muhammad SAW digendong. Pengen lihat, pengen digendong, ditaruh di belakang punggungnya. Sayyidatuna Aisyah berbangga, ku tempelkan pipiku di pipi Nabi Muhammad SAW. Melihat dengan puas. Yang dapat cerita begini, istri ngomong, kamu seumur hidup gak pernah gendong saya. Ini namanya ilmunya ada, tapi rasanya gak ada, gak tahu cita rasanya. Nah, thariqah alawiyah itu bukan sekedar al-ilm bil Quran wa sunnah, bukan sekedar mengetahui ayat, bukan sekedar mengetahui sabda Nabi Muhammad SAW, tapi mengerti cita rasanya, bagaimana menempatkannya. Ya, bagaimana menempatkannya. Contoh lagi, ya, tentang pejabat misalnya. Jangan sampai memuliakan, mengagung-agungkan pejabat. Jangan sampai ada orang begitu. Itu ciri orang-orang yang cinta sama dunia. Kalau ada orang punya jabatan diagung-agungkan.
Ini kan kesalahan memahami ilmu. Nabi Muhammad SAW lagi duduk sama sahabat, datang pemuka suatu kaum, tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat datang, duduk di belakang sendiri. Karena tempatnya sudah full, Rasulullah nggak mungkin mengusir sahabat, nanti juga melukai hati orang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa membiarkan ada orang yang dihormati sama warganya, ada orang yang dihormati di kampungnya, ada orang yang dihormati di kaumnya, kok duduknya di belakang. Apa nanti kata kaumnya? Pemimpinku nggak dihargai, pemimpinku nggak dihormati, nanti melukai hati orang banyak. Nah, ini rasa, ini namanya rasa. Maka Nabi Muhammad SAW angkat selendang beliau, ridak beliau yang mulia, diangkat, kemudian diserahkan dengan cara dilemparkan ke belakang ya. Kemudian diterima oleh tokoh masyarakat tadi, sembari Rasul bersabda SAW, tolong kamu duduk di atas selendangku. Tolong kamu duduk di atas selendangku. Di sana itu tanah nggak ada alasnya. Kamu duduk di atas selendangku sebagai penghormatan. Tokoh masyarakatnya pun melakukan hal yang istimewa. Selendang tadi dicium, hasya wa kalla, nggak mungkin ya Rasulullah, aku duduk di atas selendang, nggak mungkin. Nah, ini contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan SAW kita bukan sekedar punya ilmu, tapi punya dzauq, punya cita rasa. Nah, thariqah alawiyah turun temurun nih, ayah ke anak, ke cucu, ke cicit, itu mengajarkan ilmu yang dibalut dengan cita rasa. Bukan sekedar hafal Al-Quran, ya, bukan sekedar hafal sabda Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar mengamalkannya, tapi mengamalkannya pakai ilmu. Contoh, lagi ada tamu, berkumandang azan Isya. Tamunya ini punya kebutuhan khusus, penting. Ya, dia kalau sampai nanti ditunda bisa hancur hatinya. Dia butuh untuk dapat jawaban. Kalau ikut thariqahnya Nabi Muhammad SAW, sholat Isya'nya ditunda dulu. Tapi kalau ikut thariqahnya ilmu, nggak pakai rasa, sholat adalah yang paling utama. Tamu suruh nunggu. Ya, tamu bisa nunggu, sholat nggak bisa nunggu. Ini namanya nggak punya rasa. Yang punya rasa, yang mau sholat suruh nunggu. Ini orang butuh ini. Ini kalau nanti nggak dipenuhin bahaya ini. Kalau terlambat, diundur-undur bahaya. Tapi kalau Isya'nya mundur-mundur sampai tengah malam pun nggak jadi masalah. Itu pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Hanya karena seorang tamu, Nabi Muhammad SAW menjadikan seluruh sahabat di masjid menunggu sampai banyak yang tertidur. Banyak yang tertidur. Nah, yang nggak punya rasa, justru kiainya, ustadznya, habibnya lagi terima tamu diteriakin dari dalam, sholat. Ya, waktunya sholat. Ini udah azan dari tadi, ini udah waktunya qomat, udah terlambat, sholat. Diteriakin tuh dari dalam nih. Habibnya, kiainya, ustadznya, gurunya diteriakin. Yang nggak punya rasa, punya ilmu dia. So, ilmunya nanti sholatlah di awal waktu. Ilmunya, tapi lupa ilmu bahwasanya memuliakan tamu ini adalah barometer iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, ini contoh. Ini namanya ilmu yang dibalut rasa. Kalau begitu, berthariqah alawiyah atau thariqah yang lain, karena ya semua thariqah itu sebetulnya seperti itu. Ya. Cuman kalau thariqah alawiyah rasanya nih rasa anak cucu Nabi gitu ya. Rasa langsung dari anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ketemu, ini contoh ya, contoh thariqah lain, bukan thariqah alawiyah, contoh saja. Menggunakan rasa. Syekh Hisham Kabbani matanallahu bituli hayati, thariqahnya bukan alawiyah. Saya diminta sama beliau untuk menerjemahkan ceramah beliau, sementara beliau tahu saya thariqahnya alawiyah. Saya hadir majelis, karena buat seorang yang thariqah alawiyah disuruh hadir ke semua majelis. Thariqahmu jaga, pegang thariqahmu.
Tapi jangan alergi sama thariqah yang lain. Cari ilmu dari siapapun, karena itu semua ilmu Nabi Muhammad SAW. Maka saya datang. Nah, thariqahnya Syekh Hisam ini Al-Kabbani bersama murid-muridnya, thariqahnya banyak zikir dengan qasidah, dengan rebana. Kemudian tari sufi, muter-muter dia, tari sufi. Kalau saya nggak kuat, pusing saya. Ya, muter-muter. Tapi begitu ada saya, Syekh Hisam itu melarang murid-muridnya untuk nari. Jadi cuman qasidah, tubuhnya nggak ada yang gerak. Dan Syekh Hisamnya juga nggak bergerak. Sementara saya yang thariqah Alawiyah ini, kalau saya boleh, saya akan berdiri loncat-loncat tuh hati saya, karena suasana ruhaniyah yang luar biasa. Pengennya saya loncat-loncat. Cuman thariqah Alawiyah itu thariqahnya nggak banyak gerak. Ya, thariqah yang lebih pada khusyuknya tubuh. Meskipun gerak pun tidak jadi masalah. Maka saya menoleh ke arah Syekh Hisam saat itu dan mengatakan, ya Syekh, tafadhol kalau mau bergerak silakan. Beliau bertanya, boleh saya seperti itu? Saya jawab, boleh silahkan. Langsung berdiri, semua muridnya berdiri, nari semua. Saya jadi penonton saja. Karena thariqah saya nggak seperti itu, gitu loh ya. Jadi gimana Syekh Hisam beliau punya rasa ya untuk menghormati thariqah saya, dan bagaimana saya punya rasa untuk menghormati thariqah beliau. Semuanya jalan dengan indah. Itu namanya orang berthariqah. Itu orang berthariqah, menikmati rasanya masing-masing dengan metode masing-masing. Nah, thariqah Alawiyah lagi, boleh saya kasih contoh nih. Apa ya? Contoh-contoh. Ini paling baru berapa? 35 menit Mas Eto? Betul ya? 35 menit, betul, Masya Allah. Ya, kira-kiranya tepat ya. Alhamdulillah. Nah, thariqah Alawiyah misal ini, yang tadi itu banyak sekali zaman sekarang orang yang punya informasi dari WhatsApp, informasi dari Facebook, informasi dari Instagram, ya, informasi. Seorang istri harus taat pada suami lebih taatnya dari orang tuanya. Ketaatan pada suami adalah mutlak bagi seorang istri. Yang dapat suami ini diceramain istrinya, kamu gak usah ke rumah mamahmu, gak usah ke rumah abahmu, gak ke rumah bapakmu, gak usah ke rumah ibumu, kamu sama saya di sini. Diajak pergi sama orang tuanya, gak boleh, kamu taat sama saya, bukan taat sama orang tuamu. Dijadikan istrinya bermusuhan sama orang tuanya. Sejak kapan ya ilmu itu dijadikan alat untuk memisahkan yang bersatu, dijadikan alat untuk merusak yang bersahabat? Enggak begitu. Ya tidak seperti itu. Lupa kalau yang namanya menantu ini juga harus bekti sama mertuanya. Maka suami yang paham, yang punya rasa, dia berkata pada istrinya, sana kamu senangkan orang tuamu, sana kamu ini. Dia relakan hak-haknya. Sana kamu begini, sana kamu begini. Ini namanya punya rasa. Nah, bayangkan orang sekarang belajar ilmu nggak belajar rasa, itu jadinya seperti apa kira-kira? Ya jadinya tadi hidup nggak ada rasanya. Kok nggak enak? Ketemu orang nggak enak. Ya. Ada lagi ini contoh ini. Boleh ya, ibu-ibu dan yang belum ibu-ibu di belakang dibawa contoh. Boleh. Ibu-ibu boleh nggak? Alhamdulillah. Boleh buat contoh? Boleh ya. Nah ini seringkali nggak sadar ini ya. Seringkali nggak sadar. Mohon maaf. Yang saya kasih contoh adalah poligami. Minum kopi dulu. Sabar. Ini gawat soalnya ini. Apalagi live streaming ya. Ditonton sama orang banyak. Pemirsa silahkan diminum kopinya dulu. Sabar ya. Husnudzon saya mau ngomong apa. Prasangka baik. Jangan prasangka buruk karena kita di majelis baik sangka ini.
Ya, majelis sangka baik. Di majelis sangka baik harus berbaik sangka. Betul, diminum kopinya. Saya berbaik sangka, antum punya kopi di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kalimat, ini kalimat jahat, ya kalimat jahat. Kalau mau nikah lagi, itu tiru Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Rasulullah itu yang dinikah janda, tua, kulitnya jadi kurang ajar, kulitnya nggak putih. Ada itu, saya dengar beberapa kali ya yang menyampaikan semacam itu. Ini maksudnya dia nggak suka gitu loh, ada pria poligami dia nggak suka. Tapi cara menyampaikannya salah. Sejak kapan Rasul SAW mengajarkan kalau mau nikah harus disuruh cari janda? Ada yang begitu? Enggak ya. Mau menikah itu cari yang agamanya baik. Mau janda kek, mau gadis kek, nomor satu yang agamanya baik. Tapi karena sentimen kewanitaan, akhirnya dia menganggap pria itu kalau mau nikah, kebanyakan hanya urusan nafsu. Sengaja saya ambil contoh ini biar yang di belakang melek semua. Kebanyakan hanya urusan nafsu. Akhirnya dia membuat statement, yang buat pernyataan. Pernyataannya adalah kalau mau nikah lagi cari janda. Seakan-akan janda itu nggak punya nafsu. Mewakili para janda, saya tersinggung. Paham ya? Saya tersinggung. Ternyata Nabi Muhammad SAW ketika menikah lagi, yang dinikah diantaranya gadis yang usianya sangat belia, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi jangan mengukurnya dengan itu gitu loh. Nanti akhirnya jadi kurang ajar pada Nabi Muhammad SAW. Sampai ada yang mengatakan itu Rasulullah yang dinikah janda sudah tua. Mohon maaf. Ya mohon maaf. Istri-istri Nabi Muhammad SAW itu usianya seberapapun cantik ceritanya mengalahkan kamu yang masih belia. Itu ibu saya, mohon maaf. Ummahat wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi SAW adalah ibunya orang-orang yang beriman. Sedikit kita merendahkan istri Nabi Muhammad SAW, maka dicabut keimanan kita oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara komentar yang emosional, akhirnya salah dalam mengomentari istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat itu yang dinikah Rasulullah. Rasulullah yang dinikah adalah janda, usia 40 tahun, Khadijah. Seakan-akan ini Sayyidah Khadijah tua gitu ya. Terus wajahnya nggak jelita gitu. Masya Allah, Sayyidah Khadijah itu dinikah usia 40 tahun, tapi 40 tahunnya jauh lebih muda dari kamu yang usianya 7 tahun. Gagah perkasa, kulitnya tak berubah, indahnya luar biasa, hartanya banyak, kaya raya, cantik, kaya raya, solihah. Kemudian masih betul-betul bisa mengalahkan yang usianya masih belia. Jadi jangan rendahkan istri Nabi Muhammad SAW, karena pola pikir kita yang enggak beres. Nah ini contoh orang mungkin punya ilmu tapi nggak punya rasa, nggak punya rasa. Sebetulnya mungkin mau ngajarin gitu loh, laki-laki kalau mau nikah lagi itu yang beneran gitu, yang betul karena Allah, karena Rasulnya, pakai ilmunya, jangan zalim, jangan ini. Mungkin mau ngomong begitu, tapi karena nggak punya rasa, akhirnya ngomong yang ngawur tentang istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi ini,
Ini soalnya kan majelisnya ada laki, ada perempuan pemirsa, dan antum di rumah kan juga ada laki, ada perempuan. Jadi biar dapat semuanya. Ya adalah laki. Suami, Masya Allah, bilang sama istrinya, istri itu tempatnya di rumah, gak boleh keluar. Istri tempatnya di rumah, gak boleh keluar. Istrinya dikurung di rumah, gak boleh keluar. Suaminya dari pagi sampai pagi baru pulang. Ilmunya benar, tapi rasanya salah. Rasanya salah. Gak seperti itu. Ya gak seperti itu. Bagaimana Rasul SAW selalu berjamaah bersama istrinya. Nah ini kamu keluar keluyuran, istrimu di rumah, gak pernah kamu pikirkan, gak pernah kamu ajak sholat berjamaah, gak pernah kamu ajak bercanda. Nabi Muhammad SAW setiap pagi 11 istrinya didatangi kamar demi kamar, diajak untuk berbicara, diajak untuk ngobrol bersalaman. Masya Allah. Jadi salah menerima ilmu tadi karena nggak pakai rasa. Thariqah inilah yang menjadikan ilmu punya rasa. Ya, thariqah ini menjadikan ilmu punya rasa. Makanya kita harus belajar. Karena itu untuk para habaib dan para syaraif, habib dan syarifah ini yang nggak mau belajar thariqah alawiyah itu bisa mendapatkan dosa yang besar. Nah, kenapa ini? Ini saya ngomong begini ditonton seluruh dunia ini ya. Karena subscriber channel YouTube saya kan baru 924.000. Ya, menuju 1 juta. Ya, menuju 1 juta. Pemirsa yang belum subscribe, segera subscribe sekarang juga. Karena niat saya biar Ramadan nanti biar bisa nyampe 1 juta. Cuman biar keren-kerenan saja gitu. Oleh terus gitu loh ya. Kita kan alay terus ya. Nih beliau alay terus nih. Paham ya? Apa tadi? Terakhir kali bukan alay terusnya. Seorang alawi, seorang habib, seorang syarif, seorang syarifah, sayyid, kalau enggak belajar thariqah alawiyah, dia bisa berdosa. Kenapa? Karena thariqah alawiyah ini thariqah ayah, kakek, mbah buyut terus ke atas. Sehingga ketika dia tidak mempelajari warisannya leluhurnya, dia menjadi anak yang durhaka. Masalahnya itu bukan masalah thariqah yang lain itu salah, enggak. Buat seorang alawi, kalau kamu belajar thariqah orang lain, jalannya orang lain, kamu nggak belajar thariqah leluhurmu, kamu jadi anak yang durhaka. Semisal, contohnya adalah seorang ibu masakkan sayur asam buat anaknya. Dari pagi sebelum subuh udah ke pasar, kemudian dimasakkan biar anaknya itu berangkat sekolah sarapan. Ternyata anaknya GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan lain sebagainya. Yang datang adalah makanan yang dia suka. Dia makan yang dia suka. Sayur asam buatan ibunya nggak dia sentuh. Pertanyaan saya, Allahnya marah atau nggak marah? Marah. Bukan masalah masak makanan yang dia pesen nggak enak. Makanan yang dia pesen mungkin enak, mungkin cocok buat lidahnya, tapi dia melukai hati orang tuanya yang sudah menghidangkan sayur asam dengan penuh rasa. Maka seorang habib, seorang syarifah yang udah dihidangkan thariqah alawiyah oleh leluhurnya, kok tidak mau menyentuhnya, gak mau belajar, naudzubillah min dzalik, bisa terjerumus dosa, masuk dalam kelompok anak yang durhaka. Makanya seorang habib, seorang syarif, seorang sayyid alawi yang dia keluar meninggalkan thariqah alawiyah, maka dia mendapatkan dosa durhaka pada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Ini omongan khusus loh ya, buat habib, buat syarif, buat sayyid, buat syarifah. Makanya mempelajari thariqah alawiyah ini buat kita menjadi sebuah kewajiban berbakti pada orang tua. Mengajarkannya pada anak sebagai wujud bekti kita sama orang tua. Berarti penting atau nggak penting? Penting. Nah, banyak itu. Habib Zain bin Smith juga nulis ya buku tentang thariqah alawiyah. Saya juga nulis buku tentang thariqah alawiyah. Banyak habaib nulis buku tentang thariqah
Alawiyah. Tapi pilih buku yang betul. Karena kadang judulnya Thariqah Alawiyah, tapi isinya Thariqah Syaitoniyah. Bisa jadi begitu ya. Lihat siapa yang nulis, lihat siapa yang buat. Jangan tertipu sama judul. Ciri-ciri Thariqah Alawiyah, akidahnya pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti bukan Thariqah Alawiyah. Ciri-ciri Thariqah Alawiyah, ya, itu orangnya pasti mengamalkan satu dari 4 madhab, dan yang dipilih adalah madhab Syafi'i. Itulah Thariqah Alawiyah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mencapai derajat mujtahid mutlak. Beliau bisa membuat madhab sendiri. Tapi beliau mengatakan, karena ta'adduban sama leluhur saya, orang-orang tua saya ikut madhab Syafi'i saja, karena orang tua saya madhabnya Syafi'i. Inilah Thariqah Alawiyah. Seperti yang diamalkan sahabat gak suka labu. Nah, kok Nabi Muhammad SAW makan labu? Sahabat meninggalkan ketidaksukaannya makan labu yang gak dia suka tadi. Labu yang gak dia suka dia makan. Kenapa? Rasulullah suka, saya harus suka. Thariqah Alawiyah begitu. Gak ngurus orang lain sukanya apa, yang penting leluhurku sukanya apa, orang tuaku sukanya apa. Karena sudah dipilihkan oleh Nabi Muhammad SAW turun-temurun. Ya, dari dahulu sampai sekarang dan sampai kapanpun juga. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Sudah sekitar 47 menit saya bicara. Berapa menit Mas Eto? 50 bahkan tuh. Ya. Berarti hampir 1 jam nih, Bib. Kepanjangan, Bib. Insyaallah. Dulu waktu Habib Alis ke Martapura, beliau yang nyambung. Ada di videonya. Masya Allah, aktif istiqomah fil ilm dari dulu. Ya dari dulu. Lanjut boleh? Enggak boleh, kita bisa lanjut. Karena kalau omongannya berhenti di sini kan nanti salah paham semua ya. Bisa gagal paham, bahaya. Karena mendengarkan ilmu harus tuntas. Contoh dalam hadis ini, ilmu pakai rasa, boleh ya? Dalam hadis itu adabnya orang yang belajar, kalau mau pergi suruh minta izin. Betul kan ya? Angkat tangan minta izin meninggalkan tempat. Kalau diizinkan boleh pergi, kalau nggak diizinkan nggak boleh pergi. Adabnya begitu. Nah, orang yang nggak tahu, yang ditanya nggak tahu, yang bertanya juga nggak tahu. Ada orang izin ke toilet, sama dia langsung, oh silahkan. Pikirnya orang mau ke toilet saja kok. Yang satu juga saya mau ke toilet. Ini yang izin nggak paham fungsinya izin, yang memberi izin juga nggak paham fungsinya memberi izin. Dan kenapa disyariatkan ketika belajar mau pergi harus minta izin? Nah, apa itu? Kenapa harus minta izin? Jangan sampai dia itu meninggalkan tempat yang dia dapat penjelasan belum tuntas, sehingga dia pergi membawa informasi yang belum tuntas, sehingga dia membawa informasi yang salah. Kalau dia pergi kemudian dia pulang, kemudian dia sampaikan di rumah informasi yang dia dengar tapi belum tuntas, itu akan jadi masalah yang luar biasa. Makanya para ulama dulu kalau mau membahas satu ilmu, kadang-kadang pintu ditutup semua. Kuncinya dipegang, nggak ada yang boleh keluar sampai selesai. Biar apa? Biar duduk dari awal sampai akhir paham apa yang disampaikan, keluar tuntas. Kalau contoh zaman sekarang, misalnya ibu-ibu nonton, wah, nggak enak contohnya ya. Tapi ya kenyataannya begitu, gimana? Drama Korea. Ibu-ibu lihat drama Korea, ternyata bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga lihat drama Korea atau sinetron. Baru dapat 30 menit padahal filmnya ada 1 jam. Langsung update status. Ternyata Fulan mati. Dia matikan TV, dia dengan kecewa. Wah, gak seru, Fulan mati. Keluar kemana-mana bilang Fulan mati. Di sinetron tadi ya, Fulan mati. Ketemu temennya, statusmu ngawur itu. Gimana? Siapa bilang Fulan mati? Lah itu saya lihat Fulan mati. Di menit keberapa? 30, 35 hidup lagi. Menit 35 hidup lagi. Oh begitu ya, batalkan status. Udah berapa yang terfitnah itu? Ini contoh orang lihat film setengah main sama lihat film full, itu hasilnya beda. Orang belajar juga begitu. Nah, kenapa para habaib sampai harus jangan pergi dulu, duduk dulu, dengarkan. Kadang-kadang seperti itu.
Nah, itu semua rasa. Jangan sampai kamu keluar yang kamu dengar belum lengkap. Itu bahayanya luar biasa, bisa salah informasi. Nah, karena thariqah ini penting agar kita ibadah jadi punya rasa, ibadah jadi benar dengan rasa, maka ya harus dipelajari. Bukan sekedar belajar cara sholat. Makanya Rasul gak mengatakan pelajarilah sholat. Ya, Rasul gak mengatakan pelajarilah sholat, tapi shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Jadi yang mau belajar sholat itu bukan diajari rukunnya sholat. Ada 13. Yang pertama niat bersamaan dengan takbiratul ihram, dan seterusnya. Diakhiri dengan salam. Misal seperti itu. Bukan itu. Tapi disuruh ikut praktek sholat di belakangnya wali sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW, belakang orang alim. Oh, ternyata orang alim itu kalau sholat takbiratul ihram cuman takbirnya begitu ya. Saya kalau mendengar Habib Anis takbir itu seperti ini. Allahu Akbar. Ya beda jauh. Kurang lebih begitu, tapi beda jauh. Ta'zimnya sama Allah itu luar biasa. Sementara kita Allahu Akbar. Sah takbiratul ihram. Tapi apa sama dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW? Kalau kita nggak belajar dari aulia, nggak belajar dari orang soleh, kita nggak ngerti gitu rasanya ketika takbir. Belajar sholat jenazah 4 kali takbir, tapi takbirnya orang soleh itu gimana? Jenazah itu diperlakukan dengan mulia. Jangan sampai selesai sholat nggak diampuni sama Allah Ta'ala. Jadi takbirnya itu betul-betul ya Allah ampuni dia, Allahu Akbar, benar-benar minta pengampunan. Nah kita enggak, takbiratul ihram dan takbir 4 kali, 4 takbirat selesai. Ya, rakaat pertama takbir yang pertama Al-Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga 4 doa, salam, selesai. Sholat jenazahnya beres. Itu ilmu, gak ada thariqahnya, gak ada rasanya, gak ada caranya. Maka penting kita belajar cara, belajar metode, belajar rasa. Caranya dengan apa itu? Kumpul, duduk bersama. Makanya sekolah thariqah itu nggak akan ada. Saya ikut thariqah alawiyah versi ini, Daono. Itu namanya organisasi thariqah, bukan thariqahnya. Kalau organisasinya ada untuk menghimpun orang, ya biar nanti tahu jumlah jamaahnya berapa. Tapi yang betul-betul berthariqah menjalankannya itu, bukan yang berorganisasi, bukan. Meskipun organisasinya bagus-bagus saja, oke-oke saja untuk mendata, mengumpulkan untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, caranya gimana kumpul? Karena itulah kalau kita lihat sejarah thariqah alawiyah, hidupnya adalah ngajak keluarganya kumpul sama aulia, kumpul sama orang soleh, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, dititipkan di pondok-pondok pesantren biar kumpul sama para kiai, para guru, para masyayikh, para habaib, dititipkan, yai, tolong titip anak saya ini, biar nyenger di sini. Guru titip anak saya ini, mau suruh ngepel kayak, mau suruh jadi tukang kebun, terserah gitu. Ya terserah. Di Martapura ini ada Haji Yusuf, salah satu pengusaha berlian tuh Haji Yusuf. Itu anak-anaknya dulu dititipkan di Masjid Riyad kepada Habib Anis di Solo. Apa dikasih kamar VIP gitu? Enggak. Kamarnya ya kamarnya penjaga masjid. Suruh ngapain? Ya nyapu, ya ngepel, ikut taklim, buat kenteh, ya. Biar apa? Biar belajar thariqah alawiyah dengan cara ittiba, ngikuti. Oh, kalau lagi ada tamu, Habib Anis itu cara nerimanya begini. Oh, kalau tamunya yang model begini, cara menghormatinya seperti ini. Oh, kalau tamunya dari daerah sana, masakannya seperti ini. Jangan nanti tamunya dari Hadramut, kamu mau pamerkan masakan Banjar. Ini soto Banjar paling enak. Gak cocok sama perutnya. Kan begitu. Cara menghormati tamu yang dari Arab sana, kasih masakan Arab, tambahan menunya ini soto Banjar. Kalau mau disentuh, alhamdulillah mau incip-incip. Tapi biar menunya dapat.
menunya dapat. Ada tamunya kok dari Jepang, kasih menu Jepang. Tamunya dari Italia, kasih menu Italia. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW ketika ada tamu dari luar negeri, dikumpulkan sahabat. Di antara kalian ada enggak yang dari daerah itu? Ada ya Rasulullah, kami. Biasanya di kampungmu kalau ada tamu cara nyambutnya bagaimana? Ada tarian militernya ya Rasulullah. Ya udah kalian latihan, nanti kalian yang nyambut. Biar tamunya seneng, disambut sesuai kebiasaannya. Enggak, kadang kita pamer. Udah tamunya nggak punya gigi, suguhnya sate. Masya Allah. Ini nggak tahu cara menghormati tamu. Betul, saya mau kasih sate, ini menu paling enak, tapi tamumu nggak punya gigi. Jadi kamu harus ngerti. Ya thariqah alawiyah itu ngerti gitu loh. Dilihat, oh tamunya begini, cara menghormatinya seperti ini. Dzauq, cita rasa. Jadi asyik nggak berthariqah? Asyik. Makanya orang yang berthariqah pangkatnya naiknya cepat. Karena pas semua plek naik, plek naik, plek naik, plek naik. Yang ini kelihatannya menghormati tamu, pulang tamunya marah-marah. Dihina saya. Kenapa? Disuguhin sate saya. Udah tahu gigi nggak beres kasih sate. Copot pula gigi saya. Marah-marah tamunya. Kadang niatnya kan baik ini ya, ngasih makanan yang enak, tapi nggak sesuai. Ada lagi, ini orang mau mujahadah, puasa Senin Kamis, diundang khusus sama pamannya. Kamu hari Senin ya kamu datang ke rumah saya, tak masakkan, makan siang sama saya. Siap paman. Hari Senin datang, pamannya udah nyuruh istrinya masak beraneka ragam. Sampai di situ udah dihidangkan, pamannya ngomong, ayo silakan makan siang. Terima kasih paman, saatnya saya mujahadah. Nafsu saya pengen makan paman, tapi puasa lebih utama. Daripada nurutin nafsu, lebih baik saya puasa. Ini bukan mujahadah, ini bodoh tingkat tinggi. Paham? Ini namanya orang yang ilmunya nggak punya rasa. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mata'anallahu bituli hayatih, puasa Asyura. Dari Jakarta terbang ke Solo, saya jemput di bandara, kemudian saya antarkan bersama rombongan ke Tawangmangu, ke vilanya Habib Anis. Ditunggu Habib Anis di Tawangmangu. Habib Anis di Tawangmangu tahu tamunya ini lagi puasa, bukan nggak tahu. Tahu tamunya lagi puasa. Tapi beliau itu diajarkan Nabi Muhammad SAW, kalau ada tamu dari luar kota, masafah qasar yang jauh, tamunya ulama, tamunya orang soleh, tamunya orang terhormat, ya jamu makanan yang enak-enak. Maka digelar jamuan makan yang luar biasa. Ajib ini. Tahu tamunya puasa, tapi nyiapkan hidangan yang luar biasa. Tapi tamunya alim, dhaik, ahli ilm, dan punya cita rasa yang luar biasa. Datang tuh yang nggak ngomong, maaf Bib, saya lagi puasa, tapi kalau dipaksa ya saya batalkan. Nggak ada begitu. Tamunya tahu tugas puasanya hanya sampai di sini. Tugas berikutnya adalah menyantap hidangan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamunya menikmati hidangan, yang tuan rumah menghidangkan. Kewajibannya tuan rumah jamu tamu, kewajibannya tamu menyenangkan tuan rumah. Puasanya dibatalkan, pahalanya puasa 1 hari penuh. Ini namanya punya ilmu dan punya cita rasa. Itu orang berthariqah. Saya lihat sendiri Habib Kadzim As-Segaf, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Habib Kadzim As-Segaf itu kalau makan duduknya sesuai sunnah selalu. Kakinya begini, itu kan? Begini. Kalau makan dengan tangan. Ketika beliau bertamu ke tempatnya seorang ulama, beliau lihat ulamanya makan duduk bersila dan orang tua. Maka beliau tinggalkan duduknya beliau sesuai sunnah dengan duduk bersila yang juga sesuai sunnah dengan duduk bersila. Kemudian dilihat tuan rumahnya tadi itu makannya pakai sendok garpu. Habib Kadzim nggak pernah pakai sendok garpu, selalu pakai tangan.
Beliau ambil sendok, ambil garpu. Sehingga pengikutnya ini bingung juga lihat gurunya ini, kok tumben nih. Sendok garpu. Kemudian makan. Saya yang melihat asyik betul. Kenapa? Saya lihat satu orang ulama yang nggak pernah makan pakai sendok garpu, makan pakai sendok garpu pelan-pelan. Makainya pun caranya seperti baru belajar itu. Kenapa? Karena menghormati orang yang lebih tua dan menyenangkan hatinya, ini sebuah kewajiban gitu. Bukan pamer ini sunnah begini, ini sunnah, enggak. Nanti membuat yang tua itu hatinya hancur. Saya diamanatin sama Habib Anis, kamu jangan buat majelis di suatu kota kalau sudah ada majelis di sana. Nggak boleh saya. Tapi makmurkan majelis-majelis yang ada. Kadang-kadang kita enggak. Masuk satu kota, satu kampung, di situ udah ada majelis, kita punya ilmu, kita langsung buat majelis di sana. Sehingga menyakiti ulama yang sudah lama mengabdi dan ngajar di sana. Seharusnya tinggal nempel aja di sana. Sehingga majelis ulamanya jadi tambah besar, dan kamu pun akan jadi semakin besar, nggak pakai repot, nggak pakai capek, sudah ada murid. Itu baru namanya orang yang alim dhaik. Habib Ali Habsyi rahimahullah mengatakan, saya temukan di kota Siwon waktu itu ada 40-50 ulama kubar, ulama yang besar, tapi semuanya satu hati dan satu kata. Satu dengan yang lain saling mendukung. Itu baru namanya punya cita rasa, namanya punya ilmu. Ini kok dibahas terus nggak ada habisnya nih. Ya nggak ada habisnya, karena ya thariqah itu indahnya luar biasa. Jadi thariqah alawiyah sama dengan thariqah-thariqah yang benar lainnya. Hanya saja ini warisan langsung ayah ke kakek, dari kakek ke anak, ke cucu, terus ke bawah. Warisan keluarga langsung. Tentunya ada sesuatu yang istimewa. Nggak ada paksaan buat selain habaib, selain syarifah untuk mengikuti thariqah alawiyah. Tapi buat seorang habib dan syarif alawi, Bani Alawi, maka ada suatu keniscayaan untuk belajar thariqah alawiyah demi wujud bakti kepada orang tua. Jangan jadi anak yang durhaka. Ya, jangan jadi anak yang durhaka. Betapa senangnya orang tua kita ketika kita itu, misal ya, kita boleh pakai rida, kita boleh nggak pakai rida, selendang ini. Kita boleh pakai, kita boleh nggak pakai. Tapi begitu kita pakai, karena kita mau mencontoh leluhur saya suka pakai, jadi sesekali saya mau pakai itu. Di event-event tertentu saya mau pakai. Pakainya ini niatnya apa? Nyenangkan leluhur, orang tua. Itu namanya birrul walidain. Tinggi itu nilainya. Ya nilainya berbeda. Oh sesekali saya mau buat maulid di rumah saya. Kalau pindah rumah, saya mau baca maulid. Kenapa kamu pindah rumah baca maulid? Kok nggak baca Yasin? Ada orang nanya, Beb, kenapa pindah rumah kok bacanya maulid, bukan Yasin ya Beb ya? Nah, karena ya leluhur saya ngajarnya baca maulid. Baca Yasin kalau kamu meninggal tak Yasin nomor. Kalau pindah rumah bacaannya ya maulid atau khatmul Quran sekalian. Tapi kalau Yasin jangan dibuat pindah rumah. Yasin wa tahlil untuk pindah rumah. Rasanya kurang pas. Saya ambil contoh. Seorang ulama hadir di acara akad nikah. Ada qari Quran yang suaranya merdunya luar biasa. Diminta untuk membuka acara dengan baca Al-Quran. Tapi subhanallah, la haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dibaca semua ayat azab. Ayat-ayat azab dibaca sampai akhir. Selesai akad nikah, dipanggil sama ulama tadi. Kenapa kamu baca ayat azab ya akhi? Jawabannya, mumpung orang pada kumpul, biar ingat akhirat, biar ingat neraka. Ya bukan tempatnya. Ini namanya punya ilmu tapi nggak punya rasa. Ini tempatnya adalah kamu ingatkan tentang mawaddah warahmah, tentang dikasih rezeki kalau nikah, tentang jannah, bukan tentang neraka. Ada waktunya. Contoh lagi, saya kasih contoh-contoh terus ya, biar nanti jadi paham tuh ya bedanya orang punya ilmu sama orang yang berthariqah. Di Pasuruan ada seorang habib.
di masa lampau. Baca kitab. Ya, baca kitab. Subhanallah. Hari itu kitabnya babnya ancaman buat orang yang minum khamr. Siksa-siksa untuk orang yang minum khamr. Kebetulan kitab mau dibaca, datang pemabuk ikut hadir majelis. Ya tentunya waktu hadir nggak mabuk ya. Tapi orang ini dikenal belum tobat, masih suka minum khamr, ikut majelis. Murid-muridnya Habib tadi senangnya luar biasa, babnya cocok. Pas banget ini. Babnya munasib. Subhanallah kok ngepasing gitu ya, cocok. Tapi yang terjadi sangat mengejutkan. Habibnya ngasih kode ke murid-muridnya, loncati bab berikutnya. Pindah ke bab berikutnya. Gak nyebut bab khamr sama sekali. Minuman keras gak disebut. Selesai majelis muridnya nanya, Habib, tadi kan mumpung Rejal datang ini, Fulan datang ini, kenapa kok gak digetno, gak dihajar? Ini mumpung ayat yang ngajar, bukan kita, kitab yang ngajar. Kata Habibnya, baru dia datang sekali mau mendekat sama Allah, udah kamu singgung hatinya. Bukan begitu kita diajarkan. Ini orang punya thariqah. Ya, punya thariqah. Jaga hati, jaga rasa dalam mengamalkan sebuah amal, thariqah. Makanya kadang kita dihadapkan pada pilihan yang enggak mudah antara yang utama dan mana yang lebih utama. Ya, antara yang utama dan mana yang lebih utama. Kadang-kadang kita harus tinggalkan yang utama-utama demi sesuatu yang lebih utama untuk orang lain. Oh, buat dia lebih utama, saya singkirkan aja. Karena lebih utama untuk dia. Kalau enggak nanti lebih bahaya buat dia. Tarkul madharrah ini kan harus, jangan sampai jadi suatu keburukan untuk dia. Itu pijakan-pijakan di dalam keilmuan yang dilakukan. Contoh lagi, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya, dulu tuh kalau mau masuk kota ada pos-pos kalau sekarang kita rest area ya. Di tol ada rest area. Dulu di Padang Sahara itu ada rest area yang dibuat orang fisabilillah. Jadi orang buat sumur ya, fisabilillah gitu. Jadi musafir tuh nggak repot lagi. Oh, ada sumurnya di situ. Oh, ada toiletnya di situ. Nah, di antaranya ada di toilet itu di luar yang masang pakunya besar, dipasang ke tembok. Ditanya sama seseorang, Bib, mana yang lebih utama? Pasang pakunya itu atau mencabut pakunya? Karena beberapa saat kemudian ya ada orang yang maku, beberapa saat kemudian ada orang yang nyabut. Jadi ada orang yang musafir mampir situ, dia toilet kok gak ada pakunya gitu, dipaku. Beberapa saat kemudian datang musafir lain, pakunya dicabut. Maka Habib Abdullah Haddad ditanya, mana Habib yang benar, yang nyabut atau yang masang paku? Jawabannya semua baik, semua pakai niat. Yang masang paku niatnya bantu orang untuk nyentelkan bajunya, iya. Niatnya baik. Nah, yang nyabut niatnya jangan sampai kalau ada tunanetra yang ke sana nggak ngerti ada paku nanti kena kepalanya terluka. Menghindari masalah itu lebih utama daripada memberi manfaat. Maka yang nyabut ini nilainya lebih utama. Nah, ini ulama rasa. Pakai rasa. Contoh lagi, Habib Anis itu nggak pernah malam Jumat memotong Maulid Simtuduror, selalu dibacanya komplit dari awal sampai akhir. Ya, semua pasal dibaca semua. Suatu malam Jumat saya kaget karena sama Habib Anis Maulidnya dipotong, tentunya motongnya dengan kriteria yang benar ya, bukan asal motong ya. Wahaitu tasarrufa dibaca, walaupun tasawufa dibaca, kemudian doa, bukan asal langsung loncat habis dia mau berdoa gitu, enggak. Kenapa dipotong itu? Ternyata waktu itu ada Habib Umar bin Habib lagi ceramah. Dan ceramahnya panjang, ceramahnya bagus panjang. Kalau nanti maulidnya dibaca komplit, kesian yang hadir. Yang hadir udah terlampau lama. Yang hadir ada orang mungkin punya perutnya sakit, mungkin lapar dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti yang hadir itu sakit pulang dari majelis karena dia menahan lapar terlampau lama. Maka maulidnya beliau potong, jaga jangan sampai ada orang yang kena madharrah. Biar dapat manfaat semuanya. Ceramahnya pas, maulidnya pas, semuanya pas, makannya pun pas.
Ini namanya orang yang paham. Mengutamakan yang diutamakan, menghindarkan yang harus dihindarkan. Nah, inilah thariqah alawiyah. Ya, saya ambil sampel-sampel dari perilaku para ulama di thariqah alawiyah ketika mengamalkan amalan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjalankan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang khusus, metode yang khusus. Itulah namanya berthariqah. Nah, kenapa sampai disebut ada alawiyah? Ya, kenapa disebut Habib? Ya, kenapa disebut Bani Alawi dan lain sebagainya? Insya Allah akan saya jelaskan pada episode selanjutnya. Oh iya, masa sekali episode selesai? Sinetron aja berseri-seri, drama berseri-seri, betul ya? Diikutin. Di mana Habib nanti saya bisa melihat kelanjutannya? Tonton di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Maka segera subscribe sekarang juga dan klik loncengnya agar dapat notifikasi setiap kali ada kajian dari saya. Gratis, saudara-saudara. Ya, nggak pakai bayar, nggak pakai keluar rumah. Dan itulah salah satu keuntungan di akhir zaman ada metode live streaming, ya, live streaming semacam ini untuk memudahkan saya masuk ke kamar antum masing-masing, ya, betul ya. Tidur di kasur antum masing-masing, bahkan antum kadang ngeloni saya. Masya Allah, handphonenya ditaruh di sebelah sampai tertidur, ya. Sampai tertidur. Coba kalau saya ke rumah antum dodok malam-malam, diusir saya. Jangan ganggu, Beb, udah tidur ya. Tapi lewat YouTube nggak perlu saya ketuk ya, dipanggil saya, disuarakan. Ini termasuk kemudahan yang Allah berikan untuk kita dakwah. Lah kalau udah ada kemudahan semacam ini, kok tinggal subscribe saja nggak mau, ketur, titik. Terlalu, ya, keterlaluan kita dalam mencari ilmu. Jelas semuanya? Apa? Keterlaluan. Yang diingat cuma yang akhir, keterlaluan. Butuh yang namanya rasa. Nah, rasa itu dengan kumpul, nggak bisa nggak kumpul. Saya mau kasih contoh rasa, boleh? Contoh-contoh rasa, biar kita ini paham. Jadi kalau nggak dapat feel-nya nggak bisa. Bahasa modernnya nggak dapat feel-nya. Gitu. Ibadah itu harus ada feel-nya, tahu, dapat feel-nya. Contoh humornya Nabi Muhammad SAW. Ini kalau nggak punya feel ya, lucunya di mana sih? Ya, kalau nggak punya feel. Tapi kalau punya feel jadi, Rasulullah SAW segitunya ya, segitunya. Datang nenek-nenek, wanita usia lanjut usia, menghadap Nabi Muhammad SAW dari rumah dengan satu permasalahan. Masalahnya itu dia khawatir sebentar lagi mau meninggal karena udah usia lanjut, tempatnya di surga atau di neraka. Serius atau nggak serius nih? Serius. Ini kalau bahasa sekarang mungkin prank syar'i. Ya, prank syar'i. Tapi kamu jangan coba-coba sama orang loh ya. Gak punya ilmunya bisa jantungan nanti, bahaya. Ini pakai ilmu. Datang menghadap, ya Rasulullah, saya mau nanya, ya Rasulullah, ada apa Bu? Bil makna ya. Kalau saya meninggal nanti, saya di surga atau di neraka? Dengan serius. Bayangkan coba ini ya, saya ketika membayangkannya itu, Masya Allah Nabi Muhammad SAW dengan serius. Maaf Bu, di surga gak ada orang tua. Saya mau nanya, ketika kalimat ini didengar sama perempuan tadi, yang muncul apa di kepalanya? Berarti dia masuk neraka. Nangis. Apakah Rasul mengatakan, saya bercanda? Enggak, didiamkan dulu. Nangis, sudah selesai, nangisnya banyak. Bu, maksud saya, nanti ibu kalau masuk surga usianya jadi muda lagi. Ini kalau nggak dapat feel-nya kan, lucunya di mana ya? Betul ya? Candaannya di mana? Umur di mana? Tapi kalau dapat feel-nya akan, ya Allah, ternyata Nabi Muhammad SAW itu seru gitu loh. Rasulullah itu ya sama temennya bisa begitu, nggak terus tegang-tegang serius gitu, enggak. Ada waktunya tuh candanya sampai sedemikian dahsyat gitu. Bahasa kita ngerjain gitu. Ya, ngerjainnya sampai sedemikian rupa itu. Asyik, menyenangkan. Makanya kalau udah tahu gitu nanti,
jadi muslim itu ternyata ya bukan seperti yang saya bayangkan ya. Ternyata ya bercanda juga. Cuman canda syar'i. Ada candaan syar'inya, ada batasan yang dijaga, enggak sampai melampaui batas, tapi dapat feel-nya itu dapat. Setelah itu kan ibu itu tenang, oh Rasulullah, saya udah, kalau bahasa kita udah copot jantung saya, kira neraka. Ternyata nanti jadi muda, kan tambah senang ya, saya enggak tua lagi, masuk surga jadi muda, senang dia. Nah yang begini-begini kalau kita enggak tahu bagaimana rasanya, enggak dapat, enggak ngerti. Caranya dengan apa? Kumpul. Makanya jangan hanya mengandalkan kita lewat YouTube, WhatsApp, perkumpulan semacam ini penting, duduk bareng, ini penting. Nanti kita ngerti, oh begini ya, oh begini, dapat banyak hal. Ya dapat banyak hal. Contoh, ini contoh lagi. Wah kepanjangan jangan-jangan. Sekali waktu mau dihabisin semua, enak bener. Udah 1,5 jam saya tahu ya. Loh 1 jam 20 menit. Banyak atau sedikit? Terasa enggak? Enggak terasa? Keterlaluan. Ini yang beliau sudah terasa, di depannya ada sambusa macam-macam, gak bisa disentuh gitu loh ya. Mau nyentuh kan? Ya saya juga mau nyentuh kan, enggak enak. Oh serama kok nyentuh. Padahal itu sudah melambai-lambai, sentuh aku. Udah melambai ini makanan dari tadi. Kalau enggak disentuh kan repot. Enggak disentuh repot. Suatu ketika saya pulang dari satu majelis. Kemudian saya berangkat ke suatu majelis. Pamit sama Habib Anis, mau berangkat dulu Bib. Terus dilihat saya pakai sarung baru gitu ya, sarung baru. Tapi sarung yang enggak biasa saya pakai. Habib Anis nanya, pakai sarung itu? Bil makna ya, kenapa pakai sarung itu? Saya jawab, dikasih sama yang punya rumah, Beb. Waktu itu dikasih sama punya rumah. Jadi sekarang saya pakai ke rumahnya, ngajar di sana, biar senang. Senang, itu namanya punya rasa. Pakai senang. Almarhum Habib Anis, wah ini cerita lagi nih, kepanjangan nanti. Habib Anis itu kalau dulu ya, di luar majelis, kalau ke mall, kalau keluar kota, terbang naik pesawat, pakai celana panjang, baju takwa, kopiah coklat atau biru atau hijau, ya, pakai celana panjang. Kalau di majelis sarung, pakai baju takwa, pakai kopiah putih, kadang pakai imamah, kadang nggak pakai, tergantung situasi dan kondisi. Kalau sholat selalu pakai imamah, tapi kalau majelis lihat-lihat majelisnya. Tapi sarungan terus, nggak pernah enggak. Tapi kalau di luar itu pakai celana panjang. Nah suatu saat tiba-tiba berubah, kemana-mana sarungan terus. Nah, ternyata istri beliau Syarifah Syifa, Habibah Syifa sudah meninggal dunia, sarungan terus. Maka ditanya sama beberapa orang, Bib, sekarang kok kalau naik pesawat keluar kota kok sarungan terus, kenapa? Gitu. Dijawab, lah untuk siapa saya pakai celana panjang? Untuk siapa saya pakai celana panjang? Dulu saya pakai celana panjang hanya untuk menyenangkan istri saya. Nah istri saya udah nggak ada, jadi ya saya pakai sarung lagi. Rasa. Itu thariqah. Jadi jangan dibilang nanti kalau ada Habib naik pesawat pakai celana panjang, Habibnya nggak ikut thariqah halawiyah. Nggak begitu ukurannya, ya ukurannya nggak seperti itu. Tapi kalau kita ngajar di majelis ya pakai sarung, hadir maulid di majelis sholat ya pakai sarung. Lihat situasi dan kondisi. Paham ya? Hakadha insyaallah barokah manfaat. Tadi sebetulnya bermuara sama yang dibacakan beliau. Semua harus pakai ilmu. Kalau enggak nanti jadinya madzharrah. Enggak ada ilmunya jadinya madzharrah, enggak jadi manfaat. Hakadha wal afu minkum. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa balighil mukhtar anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.